Selamat pagi sobat-sobat Kristiani dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Anda sekalian. Pada pagi hari ini saya bersama ketiga teman saya akan membahas bersama mengenai teologi patristik. Apa itu definisinya dan bagaimana perkembangannya dalam sejarah gereja. Namun sebelum itu, pertama-tama sebagai insan yang beriman, marilah kita mulai kegiatan kita atau podcast kita dengan berdoa terlebih dahulu. Sekarang sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan yang lebih dalam, saya ingin memperkenalkan dulu diri saya sendiri juga tiga orang teman saya yang ada di sini. Nama saya Aven selaku host pada acara podcast pagi hari ini. Lalu di sebelah kanan saya ada. Halo, perkenalkan nama saya Cesar Selamus sebagai pemateri. Halo, saya Frater Lingkar Ceme. Dan saya Frater Yohan Ceme. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Kita akan belajar mengenai apa itu teologi patristik dan mengapa ilmu ini dibedakan dari patrologi. Baik, yang pertama kita akan berbicara mengenai makna teologi patristik itu sendiri. Makna teologi patristik yang secara historis dikenal sebagai teologi patristika merupakan suatu pendekatan khusus dalam studi teologi yang berakar pada tulisan para tokoh awal Kristiani yang dikenal sebagai para bapa gereja. Teologi patristik dibedakan dari bidang-bidang teologi lain seperti teologi skolastik yang menekankan pada sistematisasi dan argumentasi rasional mengenai dogma, atau juga teologi moral yang berurusan dengan norma dan praktek hidup Kristen, atau juga teologi biblis yang berfokus pada penafsiran kitab suci. Teologi patristik menaruh perhatian utama pada warisan pemikiran dan kesaksian iman para penulis Kristen awal, khususnya para bapa gereja. Dengan demikian, fokusnya bukan hanya pada aspek historis atau filosofis dari teks-teks kuno itu, melainkan pada gagasan, ajaran, dan tradisi iman yang terkandung di dalamnya, di mana berperan dalam menjaga, menjelaskan, dan mewariskan kebenaran iman Kristen. Para bapa gereja dipandang sebagai saksi utama dan penerus tradisi suci yang bersama kitab suci menjadi sumber iman. Oleh karena itu, tulisan-tulisan patristik dijadikan sebagai rujukan otoritatif untuk mendukung pemahaman doktrin, menafsirkan kitab suci, dan membimbing formasi rohani. Dari perspektif Katolik, teologi patristik dipahami sebagai sarana penting untuk menjaga kesatuan dan integritas umat beriman, melestarikan warisan atau tradisi gereja, memberikan pengajaran dan disiplin bagi para anggotanya, serta melindungi umat Kristiani dari berbagai macam bahaya iman dan perpecahan. Alasan utama mempelajari para bapa gereja adalah untuk menghadirkan bukti otoritatif bagi iman Katolik, sekaligus menegaskan kesinambungan historis dan keasliannya. Dalam ranah penafsiran kitab suci, kontribusi teologis para bapa gereja sangat penting. Mereka memperjelas serta menguraikan berbagai aspek yang disebutkan dalam kitab suci. Metode eksegesis mereka beragam, dengan sekolah Alexandria yang menekankan penafsiran alegoris, sedangkan sekolah Antioquia mengutamakan penafsiran literer melalui kajian historis dan linguistik. Relevansi teologi patristik pada masa kini tentunya tetap kuat. Para bapa gereja dipandang sebagai penuntun bagi zaman modern dan aksi tradisi suci, yang bersama kitab suci menjadi sumber utama doktrin Kristiani. Katekismus Gereja Katolik secara eksplisit menyebut para bapa gereja sebagai salah satu sumber pokoknya dan sering mengutip mereka sebagai otoritas, terutama Santo Agustinus dan Santo Irenus. Nah, itu mengenai makna teologi patristik. Sekarang kita maju lagi mengenai apa itu patrologi, patristik, dan sejarah gereja. Yang pertama, patrologi. Pada mulanya istilah ini secara harafiah berarti studi tentang para bapa gereja. Namun, kini patrologi merujuk pada sebuah manual literatur patristik yang memberikan akses mudah kepada gagasan-gagasan utama para penulis patristik dan masalah-masalah penafsiran yang terkait dengannya.
fokusnya tertuju pada studi historis dan literatur tentang para penulis Kristiani kuno, mencakup kehidupan dan karya-karya mereka. Para teolog modern menetapkan bahwa periode patrologi terbentang dari abad pertama, yakni pada masa Yesus dan para rasul, hingga wafatnya Santo Isidorus dari Sevilla sekitar tahun 636 Masehi untuk gereja Barat, dan Santo Yohanes dari Damaskus sekitar tahun 749 untuk gereja Timur. Lalu bagian kedua adalah mengenai patristik. Istilah patristik berasal dari kata sifat bahasa Latin patristicus yang berarti berhubungan dengan para bapa gereja. Istilah ini dipahami sebagai cabang studi teologis yang secara khusus membahas tentang ajaran dan pemikiran para bapa gereja. Sementara patrologi berkonsentrasi pada aspek historis dan literatur, patristik lebih berfokus pada gagasan-gagasan teologis atau doktrin para bapa gereja. Patrologia Greca dan Patrologia Latina adalah dua seri monumental yang disusun oleh Jacques Paul Migne pada abad ke-19. Patrologi Greca terdiri dari 161 jilid berisi kumpulan teks dalam bahasa Yunani yang berisi tulisan para bapa gereja dan tulisan Kristiani kuno mulai dari abad pertama hingga tahun 1453, yakni pada masa jatuhnya Konstantinopel. Lalu yang kedua, Patrologia Latina terdiri dari 217 jilid berisi kumpulan teks dalam bahasa Latin yang berisi tulisan para bapa gereja dan penulis Kristen awal mulai dari abad pertama sampai Renaissance atau sekitar abad ke-13 atau 14. Nah, yang terakhir adalah sejarah gereja. Sejarah gereja khususnya pada periode kuno menyediakan kerangka kronologis dan kontekstual yang menaungi pemahaman atas era patristik dan literaturnya. Eusebius dari Kaisarea diakui sebagai pelopor bidang ini karena telah menyajikan sejarah yang amat berharga tentang para penulis Kristen awal dan karya-karya mereka dalam Historia Ecclesiasticanya. Karyanya bertujuan mencatat Successio Apostolica atau penerusan kepemimpinan para rasul, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah gereja, para tokoh yang memerintah dan memimpin gereja, serta mereka yang mewartakan sabda Allah baik lisan maupun tulisan. Karya ini juga mendokumentasikan nama-nama para bidan, yaitu mereka yang karena cinta akan kebaruan telah jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan besar. Dengan demikian, karya ini secara garis besar menampilkan tantangan-tantangan awal terhadap ajaran gereja yang benar. Dengan kata lain, sejarah gereja berbicara tentang konteks peristiwa kuno. Nah, yang berikutnya, tulisan-tulisan Kristiani kuno. Tulisan-tulisan Kristiani kuno merupakan bahan sumber utama bagi patrologi, patristik, dan sejarah gereja awal. Teks-teks ini beragam, meliputi homili, surat, traktat, dan karya-karya lain yang ditulis sendiri oleh para bapa gereja. Di luar itu, korpus ini juga mencakup berbagai macam kredo atau pengakuan iman, inskripsi atau tulisan yang dipahat pada prasasti atau nisan di pemakaman kuno, tulisan-tulisan proses dan hasil konsili regional dan ekumenis, serta berbagai dokumen Kristiani kuno yang penulisnya tidak diketahui. Baik teman-teman, itu dia penjelasan dari Frater Johan. Dapat kita simpulkan bersama bahwa patrologi itu berfokus pada literer, lalu tulisannya apa, lalu apa karya yang dilakukan oleh para bapak gereja itu. Sementara patristik itu berfokus pada pemikiran, gagasan atau ajaran yang ditulis oleh bapak gereja. Lalu untuk sejarah gereja itu fokus pada peristiwa yang terjadi, lalu tulisan-tulisan kuno itu berbentuk dalam homili, traktat, lalu surat-surat suci dan lain sebagainya. Oke, lalu sekarang kita akan melanjutkan kepada pertanyaan yang berikutnya
mengenai siapa para bapak gereja dan apa kategori yang membuat mereka dapat disebut sebagai bapak gereja. Baik teman-teman semua, berbicara mengenai bapak gereja, definisi untuk mereka ini adalah para pengajar Kristiani awal yang kehidupan dan tulisan-tulisannya secara signifikan membentuk iman dan praktik gereja pada abad-abad awal pembentukannya. Ada 4 kriteria yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kenapa toh seorang itu disebut sebagai bapak gereja? Yang pertama itu ada kriteria antiquitas atau kekunoan. Kira-kira seperti apa itu? Kita akan belajar bersama. Kriteria antiquitas ini merujuk pada periode historis spesifik zaman para bapak gereja yang juga dikenal sebagai era patristik. Jadi teman-teman, era ini mencakup sejak abad pertama masa Yesus dan para rasul hingga masa Santo Isidorus dari Sevilla. Kedua itu doktrina ortodoksa atau ajaran yang benar, ajaran yang ortodoks atau ajaran yang resmi. Seorang bapak gereja dituntut untuk memiliki doktrina yang ortodoks. Di sini teman-teman, teologinya yang secara keseluruhan sejalan dengan ajaran gereja, sekalipun tanpa kekeliruan dalam setiap detail-detailnya. Ajaran mereka harus selaras dengan apa yang diyakini di mana-mana, selalu oleh setiap orang. Kriteria yang ketiga adalah sanctitas vitae atau kesucian hidup. Pada poin ini, seorang bapak gereja hidup dalam kekudusan dan dikenal reputasinya demikian. Kekudusan ini sudah pasti dia sering berdoa ataupun diakui oleh orang-orang terdekatnya bahwa dia adalah seorang pribadi yang kudus. Kekudusan itu, teman-teman semuanya, termanifestasi dalam berbagai cara, termasuk kelemah lembutan dalam relasi dengan siapapun, dan juga adanya ketegasan. Ketegasan di sini yang didorong oleh cinta pada kebenaran. Gelar resmi santo di sini merupakan indikator kuat dari kekudusan yang diakui. Keempat, approbatio ecclesia atau pengakuan dari gereja. Kriteria ini menegaskan bahwa seorang baru dapat disebut sebagai bapak gereja apabila mendapat pengakuan resmi dari gereja. Baik, selanjutnya kita akan membahas bersama kira-kira apa perbedaan antara bapak gereja dan juga doctores ecclesiae. Teman-teman semua, gelar doctores ecclesiae ini merupakan sebuah penetapan kehormatan karena melalui karya tulisan dan pewartaannya mereka memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap doktrin Kristiani. Mungkin ada yang kenal Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1295 pertama-tama menganugerahkan gelar kehormatan ini kepada 4 bapak gereja Latin, yaitu Santo Ambrosius, Santo Hieronymus, Santo Augustinus, dan Santo Gregorius Agung. Pengakuan ini kemudian diperluas untuk bapak gereja yang berada di Yunani. Sebut saja mereka itu adalah Santo Athanasius, Santo Basilius Agung, Santo Gregorius dari Nisa, dan Santo Yohanes Chrysostomus. Sejujurnya, gelar ini diberikan secara anumertal untuk mengakui keunggulan mereka dalam hal pemikiran dan pengajaran teologis doktriner, bukan sebagai kriteria utama dalam mendefinisikan para pengajar Kristiani Agama. Lebih jauh, gelar ini menekankan pengaruh mereka yang tetap lestari dan memiliki otoritas dalam pemikiran Kristiani, serta meneguhkan posisi mereka sebagai figur intelektual dalam sejarah gereja. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang para penulis gereja kuno. Mereka yang termasuk dalam para penulis gereja kuno merupakan mereka yang tidak memenuhi keempat kriteria yang dijadikan sebagai bapak gereja. Gelar ini mencakup mereka yang pemikiran dan ajarannya dianggap kurang ortodoks
keluar dari persekutuan gereja, atau yang kekudusannya tidak diakui secara luas dan formal oleh gereja. Namun teman-teman semua, tulisan-tulisan mereka tetap sangat berharga untuk memahami lanskap doktrina, arus intelektual, dan kehidupan spiritual umat Kristiani awal. Ada beberapa contoh para penulis kuno ini seperti Origenes, Tertullianus, dan juga Eusebius. Baik teman-teman, itu dia penjelasan dari Frater Rikan mengenai para bapak gereja dan 4 kriteria seseorang yang bisa disebut sebagai bapak gereja. Kan? Kita segarkan kembali. Yang pertama itu ada kekunuhan mereka atau masa di mana mereka hidup. Lalu yang kedua adalah ajaran mereka harus dinilai benar atau ortodoks. Lalu mereka memiliki hidup yang suci, dan yang terakhir mendapat pengakuan langsung dari gereja. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk pada tantangan atau persoalan yang dihadapi oleh para bapak gereja. Tentu dalam kehidupan sejarah gereja, para bapak gereja pun juga menerima tantangan dan rintangan yang mereka hadapi. Oleh karena itu kita akan langsung masuk pada materi yang berikutnya, yaitu munculnya berbagai bid'ah dan skismatik pada zaman bapak gereja. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan tentang bid'ah dan skismatik. Sejauh sebelum kita masuk, saya akan memberikan sebuah pengertian apa itu sebenarnya skisma dan bid'ah. Bid'ah itu adalah definisi sebagai penolakan untuk menerima suatu pokok ajaran yang diwahyukan oleh Allah dan telah didefinisikan secara infallible oleh gereja. Sedangkan skisma berarti memutuskan persekutuan dengan gereja dan bertindak secara independen tanpa harus menyangkal ajaran-ajaran ini. Baiklah, saya akan masuk secara lebih mendalam apa itu macam-macam bid'ah dan skisma. Yang pertama itu ada dogmatisme. Bid'ah ini mengajarkan bahwa Yesus hanya tampak saja sebagai manusia dan menderita. Jadi aliran ini dinilai sesat karena tidak mengakui kemanusiaan Yesus atau tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh manusia. Yang kedua itu ada egoisme. Aliran ini mengajarkan sebuah kesesatan tentang ketaatan pada hukum Musa dan menolak kealahan Yesus, kelahirannya dari perawan Maria, serta wafat dan penebusannya. Mereka memandang Yesus hanyalah manusia biasa, anak dari Maria dan Yusuf, yang pada saat pembaptisannya diangkat menjadi Mesias dari anak Allah. Yang ketiga, gnosticisme, mengajarkan adanya dua Allah. Yang pertama yaitu Allah sejati yang baik hati, pengampun dan maha kuasa. Dia adalah Allah perjanjian baru, Bapa dari Yesus Kristus. Yang kedua adalah Allah interior yang adil dan penghukum, pencipta dunia material. Dia adalah Allah perjanjian lama. Gerakan ini menolak ajaran tentang Kristus Tritunggal dan inkarnasi karena memandang semua hal materi itu jahat. Baiklah, saya mengambil salah satu contoh bagaimana Bapak Gereja menghadapi atau menanggapi bid'ah dan skisma ini. Di Gereja Barat, skisma Donatis yang muncul sekitar tahun 310 mengajarkan bahwa gereja harus terdiri dari orang-orang kudus semata dan bahwa sakramen yang diberikan oleh klierus yang pernah murtad saat penganiayaan tidak sah. Santo Agustinus menentang keras ajaran ini dengan menegaskan bahwa gereja adalah corpus permixtum atau tubuh campuran antara orang kudus dan orang berdosa, dan keabsahan sakramen bersumber pada Kristus, bukan pada kesucian pelayanan. Setelah kita mendengarkan beberapa contoh bid'ah dan skismatik serta bagaimana para bapak gereja menanggapinya dengan kebijaksanaan iman yang teguh, sekarang kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Bagaimana ajaran, kesaksian, dan cara hidup para bapak gereja tetap relevan bagi teologi masa kini. Baik, pertama-tama ada 4 ajaran atau metode yang digunakan oleh para bapak gereja. Yang pertama, kesetiaan pada kitab suci dan tradisi.
Para bapak gereja adalah para penafsir kitab suci yang setia. Kesetiaan kepada kitab suci tidak pernah dilepaskan dari tradisi. Para bapak gereja menafsirkan kitab suci di dalam gereja dan untuk gereja berdasarkan regula fidei yang dijaga dalam tradisi. Sebagai misal, Santo Irenaeus mengatakan bahwa bahkan jika para rasul tidak meninggalkan kitab suci, tradisilah yang cukup bagi pengajaran iman. Atau juga Santo Agustinus menegaskan, aku tidak akan percaya pada Injil jika otoritas gereja Katolik tidak membimbingku. Yang kedua, keotentikan iman dalam inkulturasi. Para bapak gereja hidup dalam dunia yang syarat dengan filsafat Yunani dan Romawi. Mereka harus menjelaskan iman Kristiani dalam dialog dengan kebijaksanaan manusiawi tanpa kehilangan keotentikan wahyu. Para bapak gereja tidak menolak ajaran filsafat yang sesuai dengan kebenaran iman. Bagi mereka, berteologi berarti berinkulturasi, yaitu perjumpaan iman dengan budaya dan akal budi. Perdebatan tentang Trinitas, Kristologi, dan Eklesiologi adalah contoh nyata bagaimana mereka memperdalam iman dengan bantuan filsafat sekaligus mempertahankan kebenarannya. Yang ketiga adalah membela iman. Berhadapan dengan para bidang, para bapak gereja mengambil sikap bahwa dalam rangka melawan kesalahan-kesalahan mereka, gereja sekaligus mempertahankan dan mengembangkan ajaran-ajaran Kristiani. Mereka menemukan rumusan-rumusan baru untuk mengekspresikan iman Alkitabiah dengan istilah-istilah filsafat seperti ousia, hipostasis, atau logos. Bagi mereka, iman Katolik yang berasal dari ajaran para rasul dan diterima melalui suatu rangkaian suksesi adalah sesuatu yang harus diwariskan secara utuh kepada turunan. Lalu yang keempat adalah sensus fidei dan pengalaman akan yang ilahi. Para bapak gereja berteologi tidak hanya dengan akal budi, tetapi juga dengan hati. Bagi para bapak gereja, teologi tidak pernah berhenti pada tataran intelektual, melainkan selalu diarahkan pada kontemplasi dan persatuan dengan alam. Berteologi bagi mereka masuk ke dalam relasi yang akrab dengan Allah melalui doa, liturgi, dan kehidupan rohani yang nyata. Dalam doa pribadi maupun doa liturgi, mereka mengalami kebenaran ilahi yang melampaui batas intelektual manusia, sehingga apa yang mereka ajarkan lahir bukan hanya dari hasil perenungan rasional, tetapi juga dari pengalaman iman yang mendalam. Nah, setelah kita membahas tentang 4 ajaran ini, mari kita melihat relevansinya. Yang pertama, dalam bidang budaya. Dalam karya-karya para bapak gereja, Injil dipadukan dengan kebijaksanaan budaya Yunani Romawi, sehingga tercipta jembatan yang kokoh antara iman Kristiani dan dunia sekuler. Mereka tidak menolak nilai-nilai yang benar dari peradaban kuno, tetapi sebaliknya memurnikan serta memberi makna baru dalam terang Injil. Dengan demikian, mereka meletakkan dasar peradaban baru yang diinspirasi oleh iman Kristiani, suatu masyarakat yang berakar pada kebenaran Injil. Lalu yang kedua, dalam bidang spiritualitas. Banyak bentuk doa dan devosi yang kita kenal sekarang berakar pada zaman patristik, seperti doa keluarga, doa harian, praktik puasa, perayaan hari Minggu sebagai hari Tuhan, penghormatan kepada Santa Maria, dan tradisi monastik yang berkembang luas. Spiritualitas patristik telah membentuk wajah iman Kristiani sepanjang abad-abad berikutnya, dan hingga hari ini tetap menjadi sumber inspirasi bagi gereja untuk menata hidup rohaninya di tengah dunia modern dan sekular ini. Lalu yang terakhir adalah dalam bidang pastoral. Buah dari teologi patristik dalam praksis kehidupan moral dan pastoral adalah yang pertama, kepedulian terhadap kaum miskin, pembelaan martabat manusia, kesetiaan dalam hidup perkawinan, penghargaan terhadap perempuan, pendidikan anak-anak, dan perlindungan terhadap kaum tertindas. Tidak hanya berhenti pada ajaran, mereka juga memberi teladan hidup, bahkan hingga pada kesaksian tertinggi, yakni dalam bentuk kemartiran. Dengan cara-cara itu,
para bapak gereja menunjukkan bahwa teologi sejati selalu berbuah dalam cinta kasih konkret. Mungkin itu saja dari saya. Baik, itu dia teman-teman beberapa contoh dari Bapak Gereja yang kutipannya diambil dan digunakan dalam dokumen gereja dan katekismus gereja Katolik. Di luar sana memang masih banyak Bapak Gereja yang juga kutipannya dipakai, namun untuk selanjutnya teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan mengenai peran Bapak Gereja dalam menentukan kanon kitab suci dan membentuk cara gereja menafsirkan ajaran atau tulisan Alkitab. Baik teman-teman semuanya, berkaitan dengan peran Bapak Gereja dalam kanonisasi kitab suci, pertama-tama mungkin kita mengawalinya dengan Injil Marsion. Injil Marsion ini hanya mengakui satu Injil dan juga 10 surat dari Santo Paulus. Namun menariknya Injil Marsion ini sama dengan Injil Lukas, namun yang menjadi pembedanya di sini adalah dia menghilangkan semua kutipan yang berasal dari dunia Perjanjian Lama. Menariknya di sini Injil Marsion ini menolak Perjanjian Lama karena mengakui bahwa Allah Perjanjian Lama itu sebagai inferior being. Di sini kita ketahui bahwa Injil Marsion menolak karena sebagai misal dalam peristiwa-peristiwa perang tidak mungkin hal itu diiklangi oleh Roh Kudus. Itu menurut mereka. Namun apakah Injil Marsion ini bertahan terus? Ya, memang pada saat itu dia cukup berpengaruh. Namun patut diingat bahwa tokoh-tokoh penting dalam sejarah gereja kita memiliki kiblat yang sangat besar. Sebut saja itu Tertullianus dalam Adversus Marcion, artinya itu melawan Marcion. Yang kedua itu Irenaeus dalam Adversus Heresis, yang menekankan bahwa keselamatan itu terjadi dalam Perjanjian Lama maupun nantinya akan terpenuhi dalam Perjanjian Baru. Berkaitan dengan sejarah kanon, mungkin kanon yang pertama itu adalah kanon Muratorian. Kanon Muratorian ini berkisar sekitar tahun 170 sampai 200 Masehi. Itu terjadi di Yunani. Ini adalah dianggap kanon Muratorian ini dianggap sebagai kanon tertua yang menetapkan 22 dari 23, yang menetapkan 22 dari 27 kitab Perjanjian Baru. Selanjutnya itu ada sosok Eusebius dari Kaisarea. Eusebius dari Kaisarea itu membedakan tulisan yang dianggapnya itu tulisan yang diterima atau homologumena, dan yang kedua itu tulisan-tulisan yang masih diperdebatkan atau anti-legumena. Ini sangat menarik karena melalui toko ini nanti refleksi-refleksi selanjutnya dari para pemikir gereja, mereka dapat menentukan kira-kira tulisan mana yang tepat atau dianggap sebagai tulisan yang pantas untuk dimasukkan dalam kitab suci. Selanjutnya itu ada Athanasius dari Alexandria. Kanon dari Athanasius ini berkisar pada tahun 367 Masehi. Di sini menarik sekali karena melalui sosok Athanasius ini kita sudah sampai pada tahap penetapan penemuan 27 kanon kitab suci. Selanjutnya dalam Damasus 1 dan juga ada konsili gereja nanti, di sana ditetapkan kanon Athanasius diterima secara umum. Artinya 27 kitab Perjanjian Baru diterima sebagai bagian dari kitab suci kita. Baik teman-teman, itulah podcast kita pada pagi hari ini mengenai patristik. Semoga apa yang kami bicarakan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan serta kehidupan iman kita bersama.